Sharing time, komunikasi pendidikan. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih mengenai komunikasi pendidikan? Nah, apa itu komunikasi pendidikan? Kemudian apa saja komponen dasar dari komunikasi pendidikan, manfaat komunikasi dalam bidang pendidikan, dan hal terkait lainnya. Sebelum kita lebih lanjut membicarakan mengenai komunikasi pendidikan, kita harus tahu nih, apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi itu adalah sebuah proses pertukaran ide, pertukaran perasaan, kemudian informasi, berita, dan sikap antara dua orang ataupun lebih yang mana mereka menggunakan simbol-simbol tertentu. Masuk kepada topik utama kita nih, yaitu komunikasi pendidikan. Oke, jadi komunikasi pendidikan adalah sebuah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Pesan pada komunikasi pendidikan ini adalah berupa materi ataupun bahan ajar yang akan disampaikan oleh seorang guru ataupun pendidik kepada peserta didiknya. Adapun bentuk-bentuk komunikasi itu ada yang berbentuk verbal dan juga non-verbal. Kemudian kalau ditanya apa sih komunikasi non-verbal dan juga verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan tulisan maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan raut wajah, body language, kemudian gambar, juga dapat berupa isyarat. Ya, lebih lanjut lagi kita akan membahas mengenai apa saja komponen dasar dalam komunikasi pendidikan. Dalam pendidikan, komponen dasar dari komunikasi setidaknya ada 9 buah. Yang pertama yaitu pengirim atau sebagai sumber. Nah, biasa disebut dengan komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua yaitu penerima pesan. Nah, orang ini adalah orang yang menerima pesan dari seorang komunikator. Yang ketiga yaitu encoding dan decoding. Encoding sendiri adalah sebuah proses di mana seorang penyampai pesan menerjemahkan atau mengartikan pesan yang beliau sampaikan kepada seorang komunikan dalam bentuk simbol tertentu. Nah, sedangkan decoding sendiri adalah suatu proses penerjemahan simbol tadi pada pesan yang diterima oleh penerima pesan atau komunikan. Yang keempat adalah pesan. Nah, pesan ini adalah hal penting dalam komunikasi, di mana pesan ini dapat berupa gagasan, kemudian ide, informasi, berita, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu saluran. Saluran ini adalah sebuah sarana untuk mengangkut ataupun memindahkan pesan. Nah, sarana ini bisa berupa email, kemudian telepon, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah noise. Noise ini berupa gangguan, kemudian hambatan atau distorsi dalam proses penyampaian pesan tersebut. Yang ketujuh ada feedback. Nah, feedback ini berupa umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan, atau bisa berupa respon dari seorang komunikan kepada komunikator. Yang kedelapan yaitu kerangka pengalaman. Nah, kerangka pengalaman ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu konteks. Nah, konteks ini adalah semua bentuk atau unsur fisik dan juga psikologis dari lingkungan di mana proses komunikasi tersebut terjadi. Itulah semua dari komponen dasar komunikasi pendidikan. Berbicara mengenai komunikasi pendidikan berarti kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan anak di jenjang pendidikan bawah, menengah, dan juga atas. Komunikasi dalam pendidikan erat kaitannya dengan media komunikasi, di mana hal itu adalah sebagai penunjang ataupun pendukung dimengertinya materi ataupun ilmu yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Media komunikasi apa saja sih yang dapat digunakan dalam proses komunikasi dalam bidang pendidikan? Di antaranya yaitu media yang berbentuk visual ataupun gambar, kemudian berbentuk audio, di mana audio ini bisa berbentuk suara dan lain sebagainya, dan yang terakhir bisa percampuran antara keduanya yaitu audio visual. Nah, teman-teman sekalian, komunikasi itu adalah hal penting dalam bidang pendidikan, di mana komunikasi pendidikan ini memberikan kontribusi yang sangat besar dan signifikan terhadap penjelasan juga pemahaman materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Maka dari itu, kita sangat dianjurkan untuk belajar bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, yang bagus, dan yang benar, apalagi dalam bidang pendidikan. Apalagi sebagai pelajar ataupun juga pendidik, supaya kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi kita dengan orang lain. Selain dalam bidang pendidikan, kita juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi di lingkungan luar sekolah ataupun lingkungan luar pendidikan. Mungkin sekian teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat atas apa yang saya sampaikan, and see you goodbye.